bangun pagi dingin dingin, tetapi kita mau datang kepada Tuhan saat ini. Kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Datang damai
Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan berkenan kepadamu. Layakan kami semuanya Tuhan. Kami siap memuji memuliakan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sungai Sukacitamu. Aku suka cintamu melimpah dalamku.
Silakan duduk. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah bagi kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapakku ajaib segala rancangan.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami sedia untuk belajar firman Allah. Biarlah kebenaran Allah menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah kami semakin tidak nampak Engkau yang nampak dalam kehidupan kami. Tuhan, kuasa-kuasa setan yang coba mengganggu, merintangi, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami ucapkan selamat sore, salam sejahtera dalam selamat pagi. Maaf. Dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong kita sampai pada saat ini. Kalau kita masih bergerak, bernafas, ini semua bukan kuat gagah kita, tetapi ini semua adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, orang yang percaya pada Tuhan. Puji Tuhan, kalau saat ini kita boleh menang, datang ibadah, ini semua adalah kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita ambil Alkitab kita akan belajar firman Allah pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama firman Allah ini. Matius 28 ayat 20, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Lalu kita telah baca firman Allah ini yang mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu itulah firman Allah. Ajarlah, ya. Kita mendengarkan firman Allah, biar setiap ajaran-ajaran firman Allah, kita berdoa biar Tuhan memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita dapat melakukannya, berarti apa saudara, kita merasakan bimbingan, pertolongan Tuhan, kuasanya, damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Karena di dalam melakukan firman Allah, di situ kita akan lihat, ya, bagaimana perubahan dalam kehidupan kita. Dan mari saudara, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang setia dan melakukan firman Allah, dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Wah, janji Tuhan itu bukan seperti janji manusia, ya, janji manusia tidak mungkin, tidak ditepati. Tapi kalau janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita. Kita semua sudah alami janji-janji Tuhan yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, firman Allah katakan juga, ya, betapa bersyukurnya kita, ya, boleh percaya kepada Tuhan dan kita merasakan senantiasa bimbingannya, pertolongannya dalam hidup kita. Baik di susah dan senang, di mana kita pergi dan berada, kita merasakan penyertaannya, ya, lindungannya di perjalanan, sampai kita boleh merasakan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, ini bukan kuat gagah kita, tetapi ini semua adalah berkat anugerah daripada Tuhan. Hampir setiap orang merasa bingung menghadapi keadaan dunia saat ini, ya. Mereka melihat, aduh, banyak sekali masalah-masalah terjadi di dalam dunia ini, baik banjir, baik juga lumpur, ya, panas yang keluar kemarin di mana? Hampir dekat kita sini, ya. Desa apa itu? Saya lupa. Desa sana, ya. Daerah hafal desanya. Dan kita bersyukur Allah masih melindungi kita.
memelihara kita. Kita di sana kan tidak ada gunung, tahu-tahu wah, bumi tengah keluarkan lumpur panas. Saudara boleh bayangkan, ya, tanda-tanda zaman itu menandakan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Mari kita anak-anak Tuhan, kita kuatkan iman percaya kita. Jangan ikut-ikut khawatir dengan orang lain. Ya, apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam virus ini, kita juga mengucap syukur karena semuanya itu seizin Tuhan terjadi. Itu melihat keteguhan iman kita, orang-orang percaya mau tekun kepada Tuhan apa tidak. Ya, kita mengutamakan Tuhan di masa-masa corona ini apa tidak. Ya, Tuhan melihat ketekunan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dia mau kita lebih dekat dan lebih berserah kepada Tuhan. Walaupun orang merasakan krisis di mana-mana, tapi kita merasakan kekuatan iman. Ya, Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus bahwa anak-anak Tuhan mendapat jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai asalkan kita tidak tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, ya Tuhan juga jauh tinggalkan kita. Ya, tapi kalau kita tetap dekat kepada Tuhan, ya, memperhatikan perintah Tuhan dan melakukannya, Dia menyertai kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, Dia akan menyertai dan membela kita. Ya. Jelas sekali bahwa dunia tidak memberi jaminan kepada manusia, tetapi jaminan Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi jaminan Allah diberikan kepada orang yang setia kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dia naik ke surga untuk memintakan apa? Penolong, yaitu Roh Kudus, menyertai kita. Ya, di mana kita pergi dan berada, menyertai kita apapun yang kita kerjakan. Kalau ada penolong, semua beres. Ya. Tetapi kalau tidak ada Roh Kudus menyertai kita, kita rasanya kok kepleset. Semua apa yang kita renungkan dan kita pikirkan tidak sesuai. Tapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, minta bimbingan Tuhan, kita merasakan sukacita dan pertolongannya dinyatakan. Hanya Tuhanlah yang selalu memelihara dan menawarkan sesuatu yang terbaik bagi umatnya yang percaya kepadanya. Memang hanya Tuhan yang menawarkan sesuatu yang terbaik bagi kita orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai umatnya yang dikasihinya tidak perlu ikut-ikutan bingung dan menghadapi situasi dunia ini, ya. Dunia tidak dapat menjanjikan sesuatu yang pasti, tetapi Tuhan sudah memberikan janjinya yang pasti dalam kehidupan kita. Dan Yesus juga berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Memang kekhawatiran itu adalah musuh iman. Jadi Tuhan mau di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Ya, seringkali siapa bilang manusia tidak ada khawatir, tetapi jangan keterlaluan. Khawatir boleh, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini kekhawatiran saya, ini kekecewaan saya serahkan kepadamu. Dan kalau kita pegang terus, tetap ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita, ada kebimbangan, gelisah, cemas, takut di dalam kehidupan ini. Kalau kita pegang terus itu di dalam kehidupan kita,
maka itu akan membuat penyakit dalam kehidupan kita. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Khawatir menjadi takut, bimbang, gelisah, ragu, cemas, stres, depresi, tekanan jiwa. Nanti terjadi tekanan jiwa. Sebab itu mari Tuhan kita berdoa, Tuhan lakukan kekhawatiran itu di dalam kehidupan kami, biar kami selalu memandang kepada Tuhan yang berkuasa. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Hari esok kita serahkan kepada Tuhan. Usaha kita, keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan jamin dan Tuhan akan tolong. Yang penting kita ajarkan kebenaran firman Allah kepada anak-anak kita, supaya Tuhan membimbing mereka, supaya Tuhan menolong mereka semuanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Orang gelisah tidak tenang di tempatnya sendiri. Memang kalau orang gelisah itu, saya pernah lihat orang yang gelisah, yang selalu jalan terus tidak tenang di rumah. Baru sampai di rumah, pergilah jalan-jalan kemana aja dia mau. Ya, itulah orang yang gelisah. Ya, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Jadi Tuhan mau kehidupan kita tanpa kekhawatiran, selalu memandang kepada Tuhan. Nah, kita lihat ada dua bersaudara. Kita sudah banyak kali hafal, ya, ini cerita Marta dan Maryam. Satu waktu Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, dan kita melihat kedua kakak adik ini siapa yang menyambut Tuhan Yesus dan mendengarkannya. Maryam duduk di kaki Tuhan, dia masuk, lalu dia mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat Marta, dia sibuk dengan pekerjaannya. Dia bilang, aduh, ini Maryam kok duduk manis aja bersama dengan Tuhan Yesus, dan kan saya repot kerjaan ini, belum selesai kok duduk manis. Ya. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa engkau tidak suruh Maryam bantu saya dalam pekerjaan? Tetapi Tuhan katakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta khawatir dengan begitu menekan di dalam kehidupannya. Semestinya dia tinggalkan dulu pekerjaan, ya. Seperti kita pada pagi hari ini. Memang banyak pekerjaan, apalagi ibu rumah tangga, ya. Banyak pekerjaan di rumah. Tetapi kita tinggalkan sebentar. Kita datang dulu hampiri kepada Tuhan, kita senangkan hati Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan bagi kita, yang membimbing langkah hidup kita, yang memberkati kebutuhan keperluan kita. Kita utamakan Dia. Dan apa yang dikatakan Marta khawatir dengan begitu menekan, ini merupakan menyatakan sikap Marta ragu akan firman Allah, ya. Mulai tidak percaya kekuasaan Allah. Akhirnya Marta tidak dapat melakukan, memuliakan Tuhan di dalam doa dan pujian, dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Dia repot, dia tidak tahu bagi waktu. Ini waktu untuk Tuhan, ini waktu untuk bekerja. Tidak dilarang kita bekerja, tidak dilarang kita bisnis. Boleh kerjakan semuanya, tapi jangan lupa waktu berikan untuk Tuhan. Rampaslah waktu untuk Tuhan, karena Tuhan semua yang memberkati, Tuhan yang menolong kita semuanya. Jangan seperti Marta terlalu khawatir, lebih mengutamakan pekerjaannya daripada melayani Tuhan. Tuhan sudah datang di rumahnya, dia tidak peduli, malah dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau biarkan aku bekerja sendiri, sedangkan aku saja duduk manis? Lalu Tuhan menjawab, engkau khawatir dengan keadaan ini. Tapi kita melihat Maria duduk mendengarkan kebenaran firman Allah. Akhirnya Maria ini merasakan ada sukacita di dalam kehidupannya, karena firman Allah katakan, ya, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang menjadi kebutuhanmu pasti Tuhan akan adakan. Yang penting kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Allah juga berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 17 berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kami. Jadi Tuhan yang memelihara kita, ya. Segala kekhawatiran, segala kegelisahan, kebimbangan serahkan kepada Tuhan. Dia yang menjamin kita. Dia katakan Dia akan memelihara kita. Dia yang memelihara kita. Bukan berkata, saya kali ini sehat karena saya minum obat, saya pintar jaga kesehatan saya. Tidak, saudara. Semua hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu kita selalu perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau berkata, Tuhan, biar segala kekhawatiran kami serahkan kepadamu, dan tolonglah kami. Bawa kami terus pada jalan kebenaran-Mu, supaya kami terhindar dari segala perkara yang kami tidak inginkan, dan menjalani apa yang dikatakan Tuhan dalam firman Allah. Dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi mari jangan kita khawatir, ya, katanya sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi segala keinginanmu serahkan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab semua permohonan kita. Serahkan kepada Dia, maka Dia akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, dan dalam kehidupan kita ada ucapan syukur kepadanya, ya. Kalau kita lihat di sini firman Allah berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi kalau kita serahkan semua kepada Tuhan, Tuhan sudah katakan, ya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah apa yang aku butuhkan. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ketuklah pintu, Dia akan bukakan. Jadi setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Ini janji Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Satu contoh, ya, kalau kita lihat Ibu Hana, ya, kalau temannya, ya, Bapak Elkana 2 istri, Penina ini punya keturunan, dia tidak selalu, setiap hari dia disakitin terus hatinya. Lalu dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau lihat kekhawatiranku, kegelisahanku, kebimbanganku. Tuhan, saya dicemooh, saya diolok-olok, sebab saya tidak punya keturunan. Tolonglah saya Tuhan, bukakan kandungan saya Tuhan. Engkau saja yang dapat membela saya, Engkau saja yang dapat menolong saya. Dia hanya berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan, karuniakan anak kepada saya, anak pertama ini saya akan berikan kepada Tuhan. Itu janjinya kepada Tuhan. Dia terus berdoa, tidak putus harap kepada Tuhan. Sebagaimana kita telah baca tadi dalam Lukas 11 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini yang diminta oleh Hana. Dia meminta kepada Tuhan, karuniakan keturunan buat saya, supaya saya tidak diolok-olok, saya tidak disakitin hati. Setiap hari saya disakitin hati, tapi dia tidak membalas. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Dia nangis di kaki Tuhan, menyerahkan semuanya. Saudara bisa baca itu, ya, dalam firman Tuhan dalam Samuel. Kita boleh lihat bagaimana benar Allah melihat penyerahannya. Apa yang dia minta, dia sudah ketuk pintu Tuhan, tolong saya Tuhan bukakan. Dan setiap orang yang meminta menerima, dia rasakan itu dalam kehidupannya, ya. Dan akhirnya, akhir cerita saudara, dia hamil, lalu melahirkan anak laki-laki, Samuel namanya. Lalu apa? Dia sudah janji kepada Tuhan,
akan memberikan kepada Tuhan anak pertama ini. Sesudah serai susu atau sape kalau zaman sekarang ya, dia bawa masih kecil, dia bawa kepada pendetanya. Dia bilang, Pak, ini waktu saya berdoa kepada Tuhan, ini sudah ada jawabannya. Saya sudah janji kepada Tuhan kalau saya punya anak, saya akan berikan dia kepada Tuhan. Dan benar dia lakukan apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Nah, lalu didoakan. Kita lihat dulu di dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2. Karena dia sudah bawa kepada Imam Eli anaknya apa? Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 20 berkata, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ya. Ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Kita lihat apa yang telah dijanjikan Tuhan. Ya, apa yang dijanjikan Hana kepada Tuhan dia lakukan, lalu dikaruniakan lagi anak kepadanya. Kalau kita telah baca tadi ya, 3 laki-laki dan tambah 2 perempuan. Betapa kalau janji Tuhan ya dan amin. Jadi kalau minta, ketuk pintunya dia akan buka. Asalkan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, melakukan firman Allah, taat setia, pasti dia bukakan pintu rahmatnya, pintu kandungannya terbuka. Tadinya susah punya anak, setelah punya anak 1 Samuel digerakkan kepada Tuhan. Oh, Tuhan tambahkan lagi anak kepadanya. Sungguh luar biasa. Kalau Allah berjanji, ya dan amin. Tidak pernah Tuhan berjanji kalau tidak ditepati. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah ya. Apapun yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi. Lindungan dan berkatnya dinyatakan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Allah juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, dia akan memberkati. Ini firman Allah. Firman Allah kalau berkata ya dan amin. Dia tidak pernah berjanji lalu bohong. Kalau Allah berjanji tepat pada waktunya, dia berikan kepada kita. Jadi kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi mari segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan seperti Hana tadi ya. Khawatir tak punya anak, saya dicemooh terus, tetapi Tuhan buka jalan. Tuhan nyatakan kuasanya. Yang penting kita setia, taat melakukan firman Allah. Maka apapun yang menjadi kerinduan kita, dia nyatakan dalam kehidupan kita. Di Tuhan, saudara, dan firman Allah berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi janji Tuhan jangan takut mengiring kepada Tuhan ya. Janjinya akan menyertai kita orang percaya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Janji Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah masalah sekarang dalam Nehemia 19 ini. Jangan takut, Tuhan menyertai kita semuanya. Yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu pembela kita yang agung, yang tidak pernah biarkan, tidak pernah tinggalkan kita semuanya. Firman Allah menggembirakan dan memberikan ketenangan dan ketentraman dan damai sejahtera
dan sukacita dalam hidup kita. Jadi firman Allah itu memberikan ketentraman, firman Allah itu memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau katakan, Tuhan, banyak hal kekhawatiran ini menghalangi kami untuk tetap datang padamu. Tetapi kami sudah mendengarkan firman Allah, kami serahkan semua kepada Tuhan. Ya. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jadi percayalah Tuhan akan menolong kita. Apa yang menjadi kerinduan saudara pada saat ini? Mari serahkan kepada Tuhan semuanya. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa menjadi permasalahanmu. Yesus berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Haleluya. Firman Allah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Raja Daud berkata, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Karena janji Tuhan ya dan amin. Ya. Karena Allah adalah dahsyat. Dan dari dalam tempat kudusnya Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Jadi Tuhan yang memberikan kekuasaan dan kekuatannya di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, supaya menaruhkan pengharapan kepada Tuhan, supaya mengaminkan bahwa Tuhan itu penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kita mau berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap maju, setia, mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Mengundang pemain musik maju ke depan dan singer. Kita akan nyanyikan kor yang berkata, bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila kau rasa
serahkan semua kekhawatiran kepadanya. Dia menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tambahan dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Yonatan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Segala permintaan dan segala kami mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Saat Tuhan di hari-hari yang telah kami lewati, di hari-hari yang telah kami jalani. Kita akan nyanyikan itu yang berkata, bila takut membayang. Harapkan sembahyang dengan pasrah.
tawanan saudara. Dan Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani, baik yang memimpin pujian, singer, pemandu LCD. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sebagai warta jemaat, hari Rabu ibadah umum, Jumat ibadah kaum wanita, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu pagi ibadah sekolah minggu, Minggu pagi ibadah umum ya. Sesudah ibadah umum ya sekolah minggu, berarti ada online ya. Dan sorenya jam 4 ada ibadah umum. Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Hari ini tanggal 31 Agustus Ibu Maria Magdalena Suwito. Jadi Tuhan sudah tambahkan umurnya ya. Dan hari Sabtu tanggal 5 September ada ya yang sama. Bapak Yono ya. 5 September hari Sabtu. Kedua Bapak David 5 September hari Sabtu. Ketiga adik Celo 5 September hari Sabtu. Kita terus berdoa buat mereka biar Tuhan tetap tambahkan ketaatan, ketekunan, kesetiaan untuk tetap maju sampai akhir hidup. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan kerjaan ini. Kita akan nyanyikan kor kiranya. Nanti Bapak S untuk pekerjaan kita doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang Engkau yang telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami terlalu percaya ini semua karena berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dalam kehidupan kami, bahwa sesungguhnya setiap ajaran-ajaran Tuhan bermanfaat dan Engkau akan menyertai kami di dalam pengirian kami. Oh, meskipun banyak halangan, banyak tantangan yang kami harus hadapi, tetapi kami terlalu percaya Allah Roh Kudus senantiasa menguatkan kami, Allah Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan,
memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan dorongan dalam kehidupan kami untuk kami tetap maju dan maju dan maju, sehingga Tuhan kami ingin memiliki mahkota yang luar biasa, janji Allah digenapi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami semua meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, mampukan kami dengan kekuatan Allah Kudus supaya kami sanggup melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, setiap ajaran-ajaran Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin dewasa, kehidupan kami semakin hari semakin mantap, kehidupan kami semakin hari semakin sempurna, semakin hari kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah melayani kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya, berkat Allah, kesehatan, kekuatan limpah dalam kehidupannya, hikmat marifat Engkau berikan dalam kehidupannya Tuhan. Buktikan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan, lewatnya Tuhan kami semua boleh diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, berkati juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari yang indah ini Tuhan, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang singers Tuhan, yang menjalankan persembahan, yang berdoa. Engkau berkati mereka semua, yang mengoperasikan LCD Tuhan, Engkau berkati mereka semua, pakai mereka semua dengan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka, kami percaya jadi lelah mereka Tuhan tidak sia-sia. Berkat Allah akan melimpah di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa setiap mereka yang berulang tahun Tuhan, kami tidak dapat sebut satu persatu, tetapi Engkau mengetahui mereka. Oh Tuhan, kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi, Engkau berikan mereka kesehatan, berikan kekuatan, umur yang panjang. Biarlah setiap pekerjaan tangan mereka Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Biar pernyataan Allah, perlindungan Allah tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Di mana saja mereka pergi dan berada, di mana saja mereka melangkah dalam perlindungan Tuhan. Biarlah segala sakit, penyakit, kecelakaan yang orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah penyertaan Allah yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Berkat-berkat Allah tercurah dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka Tuhan, mereka boleh pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau memberkati, limpahkan berkat bagi umat-umat kepunyaan-Mu di tempat ini Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, baik itu mata pencaharian mereka, kegiatan mereka, usaha mereka, Tuhan Yesus berkati Tuhan. Tuhan Yesus curahkan berkat-Mu dalam kehidupan umat-umat kepunyaan-Mu Tuhan. Adakan perbedaan antara orang-orang yang percaya kepada Engkau dan orang-orang yang tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya di saat-saat ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, tetapi Allah mengajarkan, firman Allah mengajar dalam kehidupan kami untuk kami tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi kami mau menyatakan dalam segala sesuatu dalam ucapan syukur, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah gagal, janji-Mu tidak pernah bohong. Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah berkorban, berkati jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah pada pagi yang indah ini Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja sampai orang dewasa, sampai orang tua. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Sehat-sehatkan mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari perkara-perkara yang tidak diingat, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit, bahkan virus-virus yang ada yang mau menakutkan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, protek Allah, kanopi Allah menjadi bagian kehidupan kami. Itu sebabnya kami tidak takut, kami tidak gentar, karena umur kami, hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah perjalanan hidup kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa buat pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah sampai kepada pedesaan. Kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin baik presiden, wakil presiden, kabinet, Polri, TNI Tuhan, para dokter,
dan medis yang melaksanakan tugas mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, memberikan hikmat marifat dalam kehidupan mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas tentang menjawab mereka dengan baik, sehingga Tuhan mereka boleh melaksanakan itu untuk semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oh, pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, baik itu DPR, MPR Tuhan, Engkau berkati mereka. Biar Tuhan mereka boleh sepakat, mereka boleh sehati, berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya kami berdoa buat tanah Ranu Blatung ini Tuhan, kecamatan Ranu Blatung, kiranya Engkau berkati di dalam nama Yesus. Tanah-tanah Engkau berkati Tuhan, hasil-hasil ladang Engkau berkati, hasil peternak Engkau berkati, usaha pekerjaan Engkau berkati di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menikmati kedamaian, kami boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa di tanah Ranu Blatung ini Tuhan, kecamatan Ranu Blatung ini Tuhan. Berkati pemerintahan kecamatan kami, kelurahan kami Tuhan, RT RW Engkau berkati, kepala desa Engkau berkati, bahkan setiap petugas-petugas yang bertugas Tuhan Engkau berkati mereka. Berikan mereka rasa tanggung jawab yang tinggi, melaksanakan tugas dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati masyarakat Ranu Blatung ini dengan berkat yang melimpah yang daripadamu. Damai sejahtera, sukacita Allah menjadi bagian kehidupan kami semua di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kemakmuran, kami boleh menikmati kedamaian, kami boleh menikmati cinta kasih yang daripadamu, kami boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan kembali Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami, tibakan kami di rumah dengan selamat. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini sebabnya jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah habakulmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dan hasil ternakmu. Tuhan membuka segala berkat pembendaharaan melimpah di atasmu. Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau pergi. Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan setiap perintah Tuhan Allahmu pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Minggu depan ada perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo Christine.